mungkin gini, kita mesti lihat dulu konteksnya. Kalau saya sih tidak melihat bahwa Mbak Vena ini sengaja ingin menunjukkan superioritasnya, dia ingin menunjukkan, dia justru kalau menurut saya dia sedang berusaha menjadi humble pada waktu dia mengatakan itu. Sebenarnya gini, lalu kita berbicara mengenai KDRT gitu ya Mbak ya. Sebenarnya ada gini loh, kayak waktu ini potongan yang cukup banyak lah di-cut sama orang gitu ya. Itu adalah potongan di mana Mbak Vena itu bercerita kalau misalnya Mas Ferry-nya itu suka kayak anak kecil ketika nggak diberikan seks. Sebenarnya memang ini adalah salah satu ciri-ciri yang bisa dibilang patriarki lah gitu ya. Patriarki itu yang lebih mementingkan satu gender dibandingkan gender lainnya. Apakah ini sepenuhnya patriarki saya nggak tahu gitu ya. Saya kan nggak kenal atau nggak menggali lebih dalam lagi kayak apa aja sih kelakuannya misalnya Mas Ferry atau laki-laki lainnya deh pada umumnya. Nah tapi gini, di budaya patriarki yang cukup kuat di Indonesia masih banyak laki-laki yang berpikir bahwa kalau dia menginginkan seks ya terus dia gitu juga ini kan pernikahan. Jadi seolah-olah pernikahan itu adalah salah satu cara untuk ngedapetin seks yang sah, katanya gitu kan ya. Nah seks yang sah, nah kalau udah suami istri berarti setiap sih kurang lebih nih, kenapa saya bilang juga sekali lagi ini adalah imbas dari budaya patriarki juga adalah bahwa ya kalau suami menginginkan istri itu harus selalu siap melayani. Itu bukan cuma terjadi pada Mas Ferry atau juga Mbak Vena, sebenarnya kan banyak banget pernikahan yang seperti itu. Cuma tidak terekspos aja. Nah, pertanyaannya apakah ciri-ciri mereka yang patriarki ini punya kecenderungan untuk terjadinya kekerasan, sengaja atau tidak sengaja? Kok ada sih kekerasan nggak sengaja? Ada, gitu ya. Jadi misalnya gini, dia merasa, aduh saya punya kebutuhan seks nih gitu, dan saya pengennya bercinta, berhubungan seks cuma sama istri saya aja, tapi istrinya lagi bener-bener nggak mau. Berapa banyak sih laki-laki yang ngambek? Ya, cuma kebetulan aja ya pas saat lagi ngevlog bersama dengan saya itu ya, baik di YouTube-nya Orami maupun di YouTube-nya saya nih Zoya Amirin, itu kan Mbak Vena juga mengatakan hal itu memang. Tapi kan sebenarnya banyak banget perempuan yang mengalami hal yang sama. Apakah ini bisa dijadikan tanda-tandanya? Bukan tanda-tandanya bahwa kalau suaminya ngambek ketika nggak diberikan seks terus udah pasti ada kekerasan seksual. Iya, kecenderungannya sih ada gitu ya, tanda-tandanya bukan satu-satunya seperti ini gitu. Nah makanya yang paling ciri khas adalah berpotensi ya, sekali lagi saya bilang pasangan-pasangan yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jika tidak adanya kesetaraan gender. Kalau menurut saya kesetaraan gender tuh kayak apa sih? Itu kan kayaknya bahasa susah gitu mungkin ya. Bahasa gampangnya itu adalah gini, bahwa tidak ada gender manapun yang lebih berkuasa atau berhak di dalam sebuah rumah tangga. Kenapa? Jadi harus jadi perempuan tuh harus dominan, jadi suami-suami takut istri gitu, atau laki-laki harus dominan sebagai kepala keluarga. Ya kalau misalnya sebagai laki-laki dia sering pergi-pergi kan bisa jadi perempuan juga jadi kepala keluarganya, nggak apa-apa kan gitu misalnya menurut saya. Jadi apakah ada salah satu gender yang merasa harus lebih berhak, harus lebih dominan daripada gender lainnya di dalam sebuah rumah tangga? Itu berpotensi besar gitu. Dan juga biasanya nih kenapa saya itu sering khawatir ya, saya nggak mau berbicara tentang Mbak Vena secara spesifik gitu ya atau Mas Ferry, tapi saya berbicara pada semua pernikahan yang baru ketemu 3 bulanan ya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah cukup berani untuk menjalankan pernikahan. Ini mau pernikahan kedua, biasanya kalau pernikahan kedua atau ketiga orang itu relatif lebih ya udahlah gitu ya, lebih cuek kali ya gitu ya. Kayaknya udahlah, apalagi sih seolah-olah dari pernikahan yang pertama udah pasti begitu ada pernikahan yang kedua udah pasti lebih tahu, padahal buat saya mau pernikahan pertama kali ataupun mau pernikahan kedua atau kesekian, ambil waktu dong untuk berproses, ambil waktu untuk saling mengenal, karena potensi-potensi kekerasan seperti ini hanya bisa diketahui kalau kita udah cukup lama loh menjalin hubungan dengan seseorang. Bagi mereka-mereka yang ngerasa, oh ya saya gak mau pacaran, yang saya juga gak nyuruh pacaran sih, tapi kenalilah, terserah deh namanya pacaran kayak bukan kayak, kenali orang ini minimal 1,5 tahun atau 2 tahun paling ideal. Karena
Kalau setahun Mbak, kalau lagi cinta-cintanya, lagi bucin-bucinnya, wah semuanya nah indah banget ya gitu. Tapi begitu sudah masuk ke tahun kedua, itu kan aslinya udah banyak yang keluar. Kesanggupan kita untuk melihat itu kan juga jadi lebih jelas. Bagus ya untuk pergi, misalnya kalau yang punya biaya, dia umroh dulu, dia doa mungkin ya. Itu bagus menurut saya, itu adalah satu langkah. Tapi pengenalan itu kan butuh waktu, butuh proses gitu. Itu yang lebih berpotensi besar untuk kita bisa tahu apa enggak terjadinya kekerasan. Kan kalau 3 bulan Mbak, 6 bulan, udah tahu belum sih kalau misalnya lagi nggak ada duit gimana? Kalau duit lagi pas-pasan gimana? Kalau lagi kaya, lagi banyak duit atau lagi cukup, semua orang juga happy. Cenderung ya Mbak, cenderung happy gitu. Atau kita juga belum tahu apakah dia dominan apa. Kita belum tahu dia tuh, kita sanggup nggak sih ngatasin kalau dia lagi marahnya kayak apa. Nah kalau dia ngambek, ada kan ngambek yang lucu, ada yang ngambek yang nggak lucu ya gitu. Ada yang ngambek terus pakai pasif agresif gitu ya, mendiamkan dan segala macam, ya itu kan tidak sehat. Tapi kalau cuma ngambek-ngambek, aku sebel deh sama kamu gitu, itu masih lucu gitu kan. Nah kan itu bisa diketahui, kan butuh proses. Makanya kalau ada yang nikahnya tuh cepet-cepet, mau pernikahan ke berapapun, saya suka deg-degan. Karena apa ya, kita nggak pernah tahu dia berpotensi melakukan kekerasan apa enggak. Kan biasanya kekerasan itu ya selain dipicu sama sudah ada sejarah sebelumnya, atau gitu ya, kekerasan itu juga bisa dipicu dengan keadaan yang sangat tertekan sekali, dia frustrasi nggak tahu mau ngapain, akhirnya dia menggunakan kekerasan gitu. Saya nggak bilang menggunakan kekerasan boleh, saya cuma bilang bahwa potensi-potensi orang tuh bisa begitu ya. Kebanyakan duit, kurang duit ya, kondisi ekonomi yang menekan, demand yang terlalu banyak, tuntutan hidup yang terlalu banyak, itu kan bisa berpotensi orang, udah deh daripada gue frustrasi, nggak bisa nyalain diri sendiri, nyalain pasangan deh gitu. Itu ada, saya nggak bilang bicara tentang Vena ya, sama ini ya, sama Mas Ferry, ini benar-benar semua pernikahan secara umum akan mengalami hal-hal seperti ini, tekanan-tekanan yang memicu dia melakukan kekerasan. Sekali lagi bukan berarti boleh ya, karena tidak ada seorang manusia pun yang layak untuk dipukuli menurut saya. Ya maksudnya Vena kan juga seringkali menceritakan kalau dia banyak didekati lelaki kaya, pejabat, mapan dan lain-lain lah ya. Kemudian dia bilang dia lebih memilih Ferry karena Allah katanya. Mm-mm. Itu berarti waktu Ferry nggak punya apa-apa, Vena menerima kan ya Mbak? Itu nggak sih Mbak bilang suami nggak punya apa-apa di depan umum? Artinya itu kan sama ingin menunjukkan kalau Ferry itu nggak punya apa-apa, pengen semua orang tahu gitu. Nah apakah setiap ini menunjukkan bahwa Vena lebih superior atau lebih dominan dari Ferry? Nah, good question. Bisa iya, bisa enggak, Mbak? Itu adalah pertanyaan sejuta umat kepada saya sih. Ini gitu ya. Eh Ferry nggak punya apa-apa. Nah, kalau saya sih dalam konteks konseling, kebanyakan ya saya tidak mengizinkan baik laki-laki ataupun perempuan mengatakan ini sih sebenarnya idealnya gitu ya. Mungkin gini, kita mesti lihat dulu konteksnya. Kalau saya sih tidak melihat bahwa Mbak Vena ini sengaja ingin menunjukkan superioritasnya, dia ingin menunjukkan, dia justru kalau menurut saya dia sedang berusaha menjadi humble pada waktu dia mengatakan itu gitu. Karena bisa jadi menurut Mbak Vena mungkin ya, itu mungkin bisa ditanya lagi nanti sama orangnya. Kalau misalnya kalau saya melihatnya justru pada saat ini dia berusaha untuk kayak ini loh gitu, menunjukkan ke orang-orang bahwa saya mau berusaha menerima dia apa adanya. Ya mungkin kalimatnya itu terkesan seolah-olah dia mau menunjukkan superioritasnya. Kalau menurut saya justru dia berusaha terlalu keras ya Mbak. Dia berusaha terlalu keras untuk menyamankan hidup si pasangannya gitu ya, untuk mengangkat harkatnya si pasangannya. Kalau saya justru ngelihatnya, justru tadi gara-gara Mbak bertanya kayak begitu, saya jadi ngeh tiba-tiba dinamika yang ada di film Crazy Rich Asia, kalau masih ingat gitu ya. Saya tahu mungkin tuh film itu adalah film khayalan gitu ya. Tapi waktu lagi si perempuan yang jauh lebih kaya gitu ya, terus begitu dia mengetahui suaminya berselingkuh pada waktu di film itu, terus dia sampai bilang saya tidak bisa, I cannot make the man out of you gitu ya, if you are not man enough gitu. Jadi kalau dia tidak cukup merasa dirinya sebagai laki-laki, dia tidak cukup merasa provide, dia merasa bahwa dia menjadi kaya dan semuanya ini karena kekayaan istrinya, ya kenapa dia jadi nggak tahu diri kalau di film itu gitu ya menurut saya. Nah kalau misalnya gini,
superioritas itu juga nggak selalu jelek, Mbak. Ada beberapa laki-laki juga yang memang udah dari dulu tahu bahwa memang istrinya superior, emang istrinya dominan. Tapi kan dominan bukan berarti juga udah pasti dia apa ya? Berarti kan bukan berarti dia boleh dipukulin pertama. Kedua, bukan berarti kalau misalnya itu dia merasa agak cukup sedikit tertekan gitu ya terhadap superioritas, iya kan ada banyak hal yang bisa didiskusikan, bisa dikonselingkan gitu ya. Apalagi setahun 2 tahun pertama pernikahan kan memang pelik banget ya, susah banget masa penyesuaiannya gitu. Cuma sayangnya bagaimana mau menyesuaikan diri kalau sudah ada KDRT tuh hidup tidak akan sama lagi sih. Susah. Yalah Oke, susah. Mbak Zoya, dalam hubungan suami istri itu idealnya bagaimana sih Mbak? Mm. Termasuk menjaga kehormatan lelaki, apakah eh, kalau zaman sekarang kayaknya kayak lomba gitu ya menjelekan lelaki atau merendahkan lelaki di depan umum gitu, suami kita gitu, walaupun itu secara nggak sadar gitu Mbak, itu gimana fenomena ini Mbak? Kalau saya sih sebaiknya sama-sama saling menghargai itu paling penting itu makanya saya bilang tentang kesetaraan gender gitu ya. Baik laki-laki juga kan jangan melakukan bercandaan seksis gitu. Demikian juga perempuan gitu ya. Karena kalau misalnya bercandanya kayak laki gue mau bukan apa-apa tapi ya gue mencinta sama dia, itu kan tanda tanya gitu menurut saya. Demikian juga kalau sebaliknya, kalau si laki-laki yang mengatakan ya udahlah jadi istri nurut-nurut aja deh, yang penting lu jadi ibu rumah tangga udah deh jangan macam-macam, itu juga tanda tanya kan. Itu kan secara tidak langsung mungkin gitu ya adalah usaha-usaha dari individu ini untuk menunjukkan bahwa gender saya lebih tinggi daripada kamu gitu. Nah itu kan bisa berpotensi kalau menurut saya gitu. Jadi sebenarnya saling respect aja kenapa sih gitu ya. Kalau misalnya jadi pernikahan adalah sebuah relasi bukan sebuah kepemilikan. Jadi pasangan kamu itu bukan barang gitu yang untuk kamu miliki, untuk kamu kuasai gitu ya. Tapi ini adalah individu yang untuk kamu sayangi dan kamu jaga. Jadi sebenarnya saling menjaga. Bukan cuma masalah si laki-laki menjaga perempuannya dan harkatnya, tapi juga si perempuan juga menjaga si laki-laki dan juga harkatnya dia gitu ya. Dan itu akan perjuangan sih, nggak akan ada yang mudah gitu. Tapi tetap aja pada saat paling frustrasi atau pada saat titik nadir, ya nggak ada orang yang berhak untuk menyakiti satu dengan yang lain, termasuk kekerasan verbal ya Betul, gitu. bukan cuma fisik ya. Iya, karena kan gini, masa sih pernikahan nggak ada yang bikin frustrasi? Bohong deh, iya kan? Sebahagia-bahagia kita. Sebahagia-bahagianya orang pasti ada titik frustrasi. Nah yang menentukan kita manusia yang kayak apa kan pada titik frustrasi itu. Ini saya ngomong pada kondisi normal ya, bukan sama mereka-mereka yang berhubungan sama narsistik gitu ya, gangguan kepribadian narsistik atau yang gangguan kepribadian borderline gitu ya, yang tidak benar-benar men-taking care dirinya dia gitu ya. Tapi kalau mereka-mereka yang punya gangguan kepribadian borderline atau misalnya skizofren sekalipun gitu ya atau apapun itu, kalau dia memang teratur minum obatnya, berkonsultasi, mereka bisa kok membina relationship yang sehat. Tapi kalau dengan narsistik, waduh ini udah susah nih. Narsistik ini kan toksik sekali gitu, semuanya adalah tentang dia, ini tentang dia. Jadi kemungkinan bahwa narsistik itu bisa memicu pasangannya untuk melakukan kekerasan atau dianya sendiri melakukan kekerasan tapi menutupinya, itu bisa. Tapi kalau dalam kondisi biasa, saya bilang iya nggak bisa sih kayak begitu gitu ya. Kesetaraan itu penting banget mah untuk bisa bikin bahagia. Baik, maksudnya jika berkaca dari riwayat temperamen sebelumnya ya maksudnya Mhm. istri-istri mantan istrinya kali ini kan eh, pernah speak up juga bahwa si Bar ini begini begini begini. Nah, apakah sebaiknya Semuanya speak up-nya tentang temperamen ya. temperamen dan mohon maaf ya tentang dia yang sudah memang nggak kerja dan lain-lain sikapnya begitulah, jobless dan lain-lain. Nah, apakah seharusnya Vena sejak dulu menunda pernikahan? Tapi kan kalau dilihat waktu bucin-bucinnya ini Vena kayak sudah nggak bisa dikasih tahu nih ya, bukan Vena aja sih, semua juga kalau lagi bucin kayaknya Bener. nggak bisa dikasih tahu ya Mbak Zoya. Gimana sih Mbak Zoya? Nah ini dia gitu kan ya, yang sebenarnya semua orang benar kalau udah lagi bucin mana ada yang bisa dikasih tahu. Tapi yang penting tuh gini sih Mbak, setiap pilihan itu punya konsekuensinya masing-masing ya. Setiap orang itu harus mengambil konsekuensi berdasarkan pilihannya ya. Meskipun saya tahu ini kan
udah ada sejarahnya bahwa Ferry itu memang mungkin ya Mas Ferry atau siapapun laki-laki yang dari dulunya nggak kerja, bahkan ada juga beberapa perempuan ya dalam konteks konseling atau misalnya dalam konteks curhat gitu ya, dia bilang kok kenapa dinikahin, kamu dulunya pernah dipukulin, ya pekerjaannya ada tapi tukang mukul, tetap aja dinikahin dengan harapan siapa tahu dia akan berubah gitu kan. Itu kayak lebih syok lagi. Ini mungkin ini tidak ada sejarah pemukulan gitu ya, tapi sudah ada sejarah mengenai ini kan, misalnya pekerjaan yang tidak tetap dan itu mungkin mengganggu dan sebagainya. Kita kan nggak tahu pertimbangannya apa. Bisa jadi waktu itu pertimbangannya, ya udahlah kalau dia nggak mampu-mampu banget, selama dia bisa jadi laki yang baik, toh gue juga cukup kok. Mungkin bisa begitu kan, gitu ya. Kita lihat selebritas yang waktu itu juga mencabut ininya laporannya kan juga ini ya dikabarkan si perempuannya yang justru mengangkat bener harkatnya gitu dan terus gitu lebih banyak juga penghasilannya. Iya kan, bukan cuma selebritas ini, sebenarnya banyak juga yang si perempuannya lebih banyak punya duit gitu dan nggak apa-apa kan. Nah kalau dia merasa apa-apa, terus dia gitu dari awal juga kan dia udah tahu gitu. Jadi saya pikir sebenarnya kalau misalnya ya masalah kekurangan uangnya ini si laki-lakinya tidak mukul, buat saya sih nggak apa-apa loh. Iya kan, kalau dia ngerasa ya udah deh, kayaknya apapun yang mau coba aku aspirasikan, apapun yang coba aku kerjakan, tetap memang istriku yang lebih banyak duitnya. Tapi mereka berdua happy, ya nggak apa-apa dong. Yang jadi masalah adalah gitu ya, kalau kamu mukul, kamu mukul pun kamu punya duit masalah, kamu mukul kamu nggak punya duit kayak mau apa lagi sih gitu kan. Ya kan, kayak kamu mau apa lagi gitu, udah dapat istri yang nyayangin, ngertiin bahwa kondisinya bisa kadang-kadang ada duit kadang-kadang enggak, kan ada juga yang kayak begitu, ada yang punya tetap ada yang enggak gitu ya. Ya kan nggak apa-apa juga ya sebenarnya, yang bikin kacau kan adalah kenapa pakai mukul sih, kan udah dimaklumi sama istrinya, terus juga nyari duitnya sama-sama, pakai duit sama-sama, probably gitu ya. Ini saya ngomong bukan tentang Mbak Vena ya, saya nggak tahu Mbak Vena kayak gimana ya atau yang lain-lain gitu. Tapi yang punya penghasilan tetap lebih lebih memberi nafkahnya lebih banyak aja, nggak boleh mukul gitu ya. Istilahnya lah, kamu kurang apa gitu kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi kembali lagi, apakah udah pasti semua laki-laki yang tidak memiliki penghasilan frustrasi lalu memukul istrinya? Enggak dong, banyak kok laki-laki yang penghasilan yang nggak tetap enggak gitu tuh sama istrinya. Yang penghasilan istrinya lebih tinggi juga enggak begitu tuh, banyak kan gitu. Sayangnya ini ya gitu, ada pemukulan aja. Jadi tanda tanyanya besar, apakah masalah perbedaan penghasilan ini membuat dia terintimidasi lalu dia melakukan pemukulan? Ya mungkin gitu. Tapi juga jangan lupa bahwa ada banyak mereka-mereka yang terintimidasi tapi tidak melakukan kekerasan gitu. Oke. Nah, maksudnya sejauh ini apakah waktu jadi bintang tamu mereka cukup harmonis gitu Mbak? Kalau kelihatannya walaupun memang nggak sering ketemu ya. Iya. Maksudnya di bidangnya lah ya melihatnya mereka dua ini seperti apa sih? Terus Oke. nyangka nggak sih pada waktu itu jadi bintang tamu sampai pada akhirnya ada kisah seperti ini di hari ini itu? Wah, kalau soal KDRT sih saya nggak pernah nyangka ya. Kecuali kalau misalnya yang memang dari awal udah ada KDRT, terus tetap dinikahin juga kayak ya ampun gitu ya. Tapi ya gini, saya sih cuma nervous doang. Seperti saya nervous sama keponakan saya kayak gitu ya, saudara-saudara saya, klien saya selalu nervous kalau melihat orang yang baru ketemu itu langsung memutuskan untuk menikah. Itu saya selalu deg-degan, tanya deh ponakan saya semuanya juga pasti gitu. Nanti jangan cepet-cepet dong nikahnya gitu. Semua udah tahu deh, saya orangnya memang kayak begitu. Saya juga off air gitu sempet, oh berani juga ya Mbak ya gitu. Kan kalau nggak salah di vlog juga saya tanya, kok berani sih gitu ya baru sekian lama. Kan udah ada jawabannya Mbak Vena juga di situ dan juga Mas Ferry. Jadi buat saya kayaknya mereka udah pikirin sih ya udahlah ya gitu, udah sama-sama dewasa. Ada nggak sih yang cuma 3-4 bulan gitu berhasil? Ya ada gitu. Tapi chance-nya secara psikologis ini adalah kalau misalnya baru kenalannya sebentar, ini adalah faktor dinamis terjadinya perceraian, bukan terjadinya KDRT, ya kan? Jadi bagi mereka yang benar-benar baru kenal kayak gitu, ekspektasinya tuh harus rendah, dia nggak bisa punya ekspektasi tinggi gitu ya, benar-benar saling sambil jalan itu belajar. Nah cuma yang suka kebablasan itu kita nggak tahu seberapa toksiknya orang itu dalam waktu 3-6 bulan kan. Orang masih bisa munculin yang
versi-versi terbaiknya atau alter egonya bahkan gitu ya, itu kira agak-agak kalau saya sih deg-degan gitu. Ya, saya nggak pernah nyangka akan terjadi seperti ini. Jadi saya sedih, tapi saya lebih sedih lagi kepada netizen yang menghakimi Mbak Vena gitu. Jadi sorry to say ya gitu kepada netizen yang bilang, apa gue bilang netizen kan udah baik, I told you so, udah dikasih tahu kan. Tahu nggak sih gitu ya, diomongin kayak begitu tuh nyesek loh gitu. Kita aja sama teman kita sendiri, orang yang kita sayang, ketika kita udah kasih tahu dia tetap memilih jalannya dia sendiri, nggak apa-apa lah, dia kan tahu konsekuensi dari pilihannya dia. Tapi ya masa iya orang udah habis dipukulin gitu, udah menerima KDRT sampai berdarah-darah, masih bisa dibilang tuh kan udah dibilangin, itu mah namanya bukan empati gitu ya. Gimana kalau coba stop melakukan victim blaming, karena nanti ya ini korban KDRT ini hebat loh, dia mau mau ngadu, setahu saya nih katanya tuh sudah 3 bulan ini terjadi, berarti kan dia sudah lama sekali tuh ngumpulin kekuatan untuk bisa melaporkan, Anda malah bisanya menghakimi. Kalau buat saya sih itu aduh gila, hancur banget deh netizen ya, tega banget gitu. Kalau misalnya penghakiman kayak gini nih yang membuat kenapa banyak sekali korban kekerasan seksual iya nggak mau ngelaporin, atau ya atau korban bukan kekerasan seksual aja, KDRT lah, KDRT yang nggak usah ada korban kekerasan seksual tuh nggak mau ngelaporin karena takut dihakimi. Lihat kayak Vena, mungkin dia juga pasti tahu lah, Mbak Vena kan pinter ya, masa iya dia nggak tahu gimana sih kehidupannya Ferry sebelumnya, nggak mungkin lah dia nggak tahu, ya kan. Begitu dia udah memilih, bukannya dia doain begini, begitu ada kayak gini dibilang tuh kan udah dibilangin, makanya dengerin netizen. Ya kali kita mau dengerin netizen, emang kalau pilihannya dia nggak ngikutin pilihannya dia terus dia patah hati, netizen mau ngapain, ngobatin? Kan enggak gitu. Aduh please deh gitu, stop melakukan victim blaming. Oke, thank you Mbak Zoya. Ini kan ada kasus di mana dalam sebuah hubungan terjadi benturan fisik atau verbal, tapi Mm-mm. seringkali itu sama-sama dinikmati, maksudnya ya udahlah habis itu memaafkan lagi ya, habis Mm-mm. ribut terus mesra kembali. Apakah ini normal Mbak? Dan kalau nggak normal, apakah kedua-duanya bisa disebut mohon maaf ya mengalami ada kelainan atau seperti apa? Nah, apakah Vena dan Ferry ini sama-sama punya tipe temperamen di mana awalnya saling memaklumi lalu akhirnya memuncak nih, Mbak? Seperti apa? Kalau saya nggak tahu ya gimana ya, tapi gini sebaiknya sih tidak melakukan gini-gini. Kalau misalnya soal temperamen, ini hubungannya toksik gitu kan ya. Melakukan kekerasan kan bukanlah hal yang wajar. Ya saya nggak setuju waktu itu dengan Mbak Inul Daratista yang ketika mengomentari Leslar mengatakan udah biasa lah anjing-anjingan gini-gini. Itu bukan hal yang biasa. Dan kalaupun mungkin biasa di orang-orang yang dia ketahui atau ada banyak orang yang melakukan itu kan tidak menjadikan ini adalah hal yang biasa atau hal yang wajar gitu ya. Pernikahan itu kan apa, kalau misalnya sampai ada KDRT, ada kekerasan verbal dan sebagainya gitu ya, itu adalah bukan pernikahan yang sehat, titik gitu ya. Jadi nggak ada yang wajar tentang itu. Nah, apakah ini tadi apa Mbak pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah wajar kalau misalnya Kan nggak wajar. seringkali habis ribut terus mesra kembali? Om. Normal nggak sih Mbak? Nah, kalau misalnya abis ribut baikan itu, ah, ini biasanya ada yang namanya ini pola ya gitu. Biasanya yang sering melakukan ini karena dulunya, ya saya nggak bilang semuanya, tapi dulunya ada beberapa keluarganya yang sudah sering mengalami KDRT atau melihat keluarga yang KDRT. Jadi ini ada apa tuh istilahnya tuh semacam trauma bonding namanya. Trauma bonding itu dimiliki oleh mereka-mereka yang keluarganya mengalami kekerasan atau dirinya dulu pernah mengalami kekerasan. Jadi saya nggak bilang semua orang seperti ini, tapi yang bolak-balik terima balik lagi ini lagi, itu biasanya dia merasa oh ya saya memang layak diperlakukan seperti ini, satu. Kedua, udah biasa melihat ada kekerasan di sekelilingnya dia, mungkin bukan di keluarganya sendiri tapi keluarga yang dekat sama dia ya, sehingga dia merasa oh saya lebih tahu bagaimana merespon orang yang mengalami kekerasan dibandingkan kalau dengan pasangan yang baik-baik aja, baik cowok baik-baik aja ataupun perempuan baik-baik aja yang nggak ada dramanya, dia merasa nggak berguna. Ya, apakah ini penyimpangan, apa ini gangguan? Iya belum tentu gitu ya. Tapi yang jelas ini ada trauma bonding biasanya, di mana si individu itu memiliki trauma bahwa dia itu memang layak mendapatkan perempuan atau laki-laki yang seperti ini.
Karena kalau dia dapat laki-laki yang baik, dia merasa nggak berguna. Dia dapetin perempuan baik-baik, dia nggak merasa berguna. Jadi kalau dapat yang bandel, ya, kenapa dia terima lagi? Karena dia merasa, oh ya udah, gue udah biasa sih disakitin, gue udah biasa giniin, sehingga kalau aku dengan orang yang tidak baik-baik, saya merasa saya bisa nih menghandle-nya. Nah, sampai babak belur biasanya, babak belurnya hati, ya babak belur fisik gitu. Nah ini cukup lama biasanya untuk konselingnya gitu, untuk bisa menyadarkan dia bahwa kamu tuh layak dicintai, kamu layak dicintai tanpa kata-kata kasar, kamu layak dicintai sebagaimana kamu adanya, kamu layak dihargai gitu. Itu lumayan panjang biasanya sesinya. Oke, terima kasih.